Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mekanika dan hidrolika pada alat berat. Ini yang pertama ada nama kita tim kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Amar Hisam, yang kedua ada Muhammad Setiawan, yang ketiga ada Aidan Wahyu dan yaitu pengertian mekanika. Mekanika dalam teknik mesin dan alat berat fokus pada analisis gaya, gerakan, dan interaksi elemen mesin untuk memastikan fungsionalitas, stabilitas, dan keamanan, serta mencegah kerusakan akibat gaya eksternal. Ilmu ini membantu merancang bagian mesin yang mampu menahan beban dengan aman dan itu ada hukum mekanika. Pertama, hukum Newton 1 dalam keadaan diam atau bergerak terus beraturan kecuali ada gaya luar yang bekerja padanya. Ekuivalen F sama dengan I atau resultan gaya sama dengan 0. Kedua, F yaitu hukum 2 Newton. Kecepatan benda banding dengan gaya yang diterapkan dan banding terbalik dengan benda. M kali A gaya massa kali kecepatan. Setiap aksi akan memiliki reaksi dengan besar yang sama dan arah berlawanan. Gaya gesek U sama dengan U kali N, gaya gesek sama dengan koefisien gesekan kali gaya normal. Gaya berat W rumus teknis yaitu mesin ada komponen utama yang menghasilkan tenaga. Untuk berat biasanya menggunakan mesin diesel yang memiliki tenaga besar untuk menggerakkan alat berat. Yang kedua adalah digunakan untuk berbagai bagian alat berat seperti tangan, alat, baket, dan komponen lainnya. Ini bekerja dengan menggunakan tekanan giliran untuk menggerakkan silinder hidrolik. Yaitu transmisi. Transmisi berfungsi untuk mengatur kecepatan dan torsi mesin ke roda atau torak alat berat. Trek alat berat. Sistem transmisi dapat terdiri dari mekanisme manual atau otomatis, bukan mesin dengan sistem penggerak. Misalnya menggunakan truk untuk meningkatkan traksi dan stabilitas pada berbagai jenis permukaan. Roda digunakan pada beberapa alat berat untuk permukaan yang lebih keras. Yang kelima ada suspensi. Sistem suspensi membantu
guncangan dan getaran yang timbul selama penggunaan alat berat, yang itu menjaga kenyamanan dan kestabilan alat berat saat beroperasi. Yang ketiga ada sistem bahan bakar. Sistem bahan bakar pada mesin diesel atau alat berat berfungsi menyediakan bahan bakar untuk ruang pembakaran. Komponen utamanya meliputi tangki bahan bakar, pompa, dan injektor. Bahan bakar dipompa dari tangki menuju injektor bertekanan tinggi, kemudian disemprotkan sebelum dibakar. Pompa memastikan aliran bahan bakar ke injektor. Pengertian hidrolika. Sistem hidrolika pada alat berat menggunakan tekanan fluida untuk mengendalikan daya. Terdiri dari pompa, katup, silinder, dan fluida hidrolik. Sistem ini memungkinkan alat berat seperti ekskavator dan bulldozer melakukan tugas berat dengan efisiensi tinggi. Prinsip dasar hidrolika. Teknologi hidrolik menggunakan fluida untuk menghasilkan gerakan dan daya berdasarkan hukum Pascal. Penggunaannya meliputi industri, otomotif, penerbangan, dan konstruksi. Hukum hidrolika. Yang pertama ada hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan pada fluida incompressible dalam wadah tertutup akan tersebar merata ke seluruh permukaan. Rumusnya adalah F sama dengan P kali A, dengan F sama dengan gaya dalam satuan Newton, P sama dengan tekanan dalam satuan Newton per meter persegi, dan A sama dengan luas permukaan dalam satuan meter persegi. Dan yang kedua ada hukum Bernoulli. Hukum ini menjelaskan hubungan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian fluida dalam suatu sistem tertutup. Menurut hukum ini, ketika kecepatan fluida meningkat, tekanan fluida akan berkurang. Prinsip ini sangat relevan dalam pengaturan aliran fluida pada sistem hidrolik. Yang ketiga, hukum hidrolika adalah persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas dalam mekanika fluida menjelaskan kekekalan aliran fluida tak kompresibel, di mana debit aliran dan atau Q tetap konstan di sepanjang sistem. Secara matematis, persamaan ini ditulis sebagai Q sama dengan A kali V, di mana Q sama dengan debit aliran dalam satuan meter kubik per second. A sama dengan luas penampang aliran dalam satuan meter persegi. V atau kecepatan aliran fluida dalam satuan meter per second. Komponen hidrolika. Yang nomor 1 ada pompa hidrolik, berfungsi untuk mengalirkan fluida ke seluruh sistem hidrolik. 3 jenis pompa yang umum digunakan adalah pompa gear, menggunakan 2 roda gigi berputar untuk memindahkan fluida, cocok untuk tekanan rendah hingga sedang. Nomor 2 ada pompa piston, memakai piston untuk memindahkan fluida, biasanya digunakan pada sistem dengan tekanan tinggi. Nomor 3 ada pompa vane menggunakan bilah yang bergerak dalam silinder untuk menghasilkan aliran fluida, sering digunakan pada tekanan menengah. Komponen yang kedua ada katup pengatur tekanan dan aliran fluida. Yang pertama
ada katup pengatur tekanan, pressure relief valve, membatasi tekanan maksimum dalam sistem. Jika tekanan melebihi batas, katup pembuka jalur aliran untuk mengurangi tekanan dan melindungi komponen sistem. 2. Katup aliran flow control valve, mengatur laju aliran fluida dalam sistem untuk mengendalikan kecepatan gerakan komponen hidrolik seperti silinder atau motor. 3. Katup pembuangan drain valve, mengeluarkan fluida dari sistem untuk pemeliharaan, perbaikan, atau saat sistem tidak digunakan. Juga berfungsi untuk mengurangi tekanan dalam sistem secara manual. Silinder hidrolik, tabung silinder, wadah yang menampung fluida hidrolik dan piston. Piston, komponen yang bergerak di dalam tabung untuk memisahkan dua ruang tekanan. Batang piston, batang yang menghubungkan piston dan mentransmisikan gerakan linear keluar dari tabung. Segel, komponen yang mencegah kebocoran fluida antara piston dan tabung. Untuk part selanjutnya akan diteruskan Mas Hisam. Komponen hidrolika yang berikutnya yaitu motor hidrolik. Motor hidrolik adalah elemen penting dalam sistem hidrolik yang mengubah energi fluida hidrolik menjadi gerakan berputar. Motor ini berfungsi untuk menggerakkan berbagai komponen alat berat seperti roda penggerak, konveyor, dan winch. Dengan torsi tinggi dan kecepatan yang dapat disesuaikan, motor hidrolik memberikan kekuatan dan kontrol yang akurat untuk aplikasi yang memerlukan gerakan torsi. Komponen yang berikutnya yaitu selang dan fluida hidrolik. Merupakan elemen penting dalam sistem hidrolik. Selang hidrolik terbuat dari karet sintetis yang diperkuat kawat baja. Berfungsi untuk mengalirkan cairan dengan aman dan mencegah kebocoran. Fluida hidrolik yang biasanya berupa campuran minyak mentransfer energi dengan menjaga kestabilan tekanan dan aliran dalam sistem. Penerapan mekanika dan hidrolika. Pertama ada pada ekskavator yang menggunakan prinsip kerja lengan dan buket menggunakan sistem hidrolik. Yang kedua yaitu bulldozer, sistem penggerak trek dengan mekanisme mekanik dan hidrolik. Penggunaan hidrolik dalam kontrol blade dan kemudi. Yang ketiga yaitu ada forklift, mekanisme pengangkatan beban dengan sistem hidrolik. Tantangan pada mekanika dan hidrolika yaitu yang pertama keausan dan keandalan komponen. Komponen mekanis seperti gearbox, bearing, rantai, dan hidrolik mengalami keausan akibat beban kerja berat dan kondisi lingkungan yang ekstrim. Perlunya pemeliharaan rutin untuk mencegah kerusakan mendadak yang bisa menyebabkan downtime. Yang kedua yaitu pelumasan dan manajemen panas. Sistem mekanik pada alat berat sering mengalami gesekan tinggi yang memerlukan pelumasan optimal untuk mengurangi keausan. Overheating bisa terjadi akibat beban kerja yang tinggi, sehingga sistem pendingin harus berfungsi dengan baik. Nomor 3 yaitu beban dan getaran yang berlebih. Beban kerja yang melebihi kapasitas dapat menyebabkan kelelahan material dan kegagalan struktural. Getaran terus-menerus dari mesin atau medan kerja yang tidak rata dapat mempercepat keausan pada komponen.
Tantangan berikutnya yaitu nomor 4, kondisi lingkungan yang ekstrim. Alat berat sering digunakan di lingkungan dengan suhu ekstrim, debu, lumpur, atau kondisi korosif yang dapat mempercepat degradasi komponen. Perlindungan tambahan seperti segel dan pelapis anti korosi sering kali diperlukan. Yang kelima yaitu efisiensi energi dan konsumsi bahan bakar. Sistem mekanika yang tidak efisien dapat meningkatkan konsumsi bahan bakar dan biaya operasional. Optimalisasi desain dan penggunaan teknologi hybrid atau listrik dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi. Yang keenam yaitu automasi dan integrasi teknologi baru. Integrasi sistem mekanis dengan teknologi cerdas seperti IoT dan sensor otomatis menuntut kompatibilitas yang baik. Adaptasi terhadap teknologi baru sering memerlukan modifikasi besar pada sistem mekanika yang sudah ada. Nomor 7 yaitu ketersediaan suku cadang dan biaya perawatan. Komponen mekanis tertentu bisa sulit didapat atau memiliki harga tinggi, terutama untuk alat berat yang sudah lama digunakan. Pemeliharaan preventif harus dioptimalkan agar biaya perbaikan tetap terkendali. Kesimpulannya yaitu dasar mekanika dan hidrolika pada alat berat sangat penting untuk mendukung kinerja alat berat tersebut. Mekanika berkaitan dengan hukum gerak, kekuatan material, dan keseimbangan gaya yang memastikan alat berat dapat bergerak dengan efisien, stabil, dan aman. Hidrolika menggunakan prinsip hukum Pascal yang memungkinkan pengoperasian alat berat dengan tenaga kecil, namun mampu mengangkat beban berat melalui sistem tekanan fluida. Kedua sistem ini bekerja secara sinergis, memastikan alat berat dapat berfungsi secara optimal, efisien, dan aman di medan yang berat, seperti dalam konstruksi atau pertambangan. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.